Selamat datang di perjalanan sejarah kerajaan tertua di Nusantara. Muara Kaman, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan tempat berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Kutai Martadipura. Di tepi Sungai Mahakam, kerajaan ini memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Kerajaan Kutai Martadipura, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kecamatan Muara Kaman. Ini merupakan salah satu kerajaan yang tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Kudungga yang kemudian diteruskan oleh anaknya Raja Mulawarman dan juga Asmawarman. Kita mau lihat gimana di dalamnya. Yaudah, yuk kita masuk ke dalam. Saat ini di Muara Kaman kita masih bisa menemukan jejak sejarah kerajaan ini. Salah satunya adalah museum yang ada di Muara Kaman. Museum ini menyimpan berbagai artefak bersejarah. Kehadiran kerajaan Kutai Martadipura melalui prasasti Yupa. Prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Saat ini kita masih bisa menemukan peninggalan sejarah yang ada di Muara Kaman. Nah, ini dia salah satunya yaitu Yupa. Di sini ada 7 prasasti Yupa. Dalam salah satu Yupa, tercatat bahwa Mulawarman mempersembahkan 20.000 ekor sapi sebagai tanda bakti kepada para Brahmana, menunjukkan kekayaan dan kejayaan kerajaan pada masa itu. Selain adanya Yupa, di sini juga ada seperti keramik-keramik dan juga ada kendi ataupun guci yang terletak di museum ini. Ini merupakan salah satu peninggalan yang sangat bersejarah yang ada di Nusantara. Tak jauh dari Yupa, kita juga bisa menemukan lesung batu, artefak kuno yang dipercaya digunakan untuk aktivitas ritual atau kebutuhan sehari-hari. Ini dia situs Lesung Batu. Nah, ini jadi menandakan salah satu sejarah yang ada di Muara Kaman. Langsung aja kita lihat yuk di mana situs Lesung Batu ini. Batu ini merupakan peninggalan budaya masyarakat Kutai yang menggambarkan kehidupan mereka pada masa lalu. Ini dia adalah Lesung Batu, salah satu peninggalan yang ada di Muara Kaman. Jadi ini sebenarnya salah satu dari 7 Yupa yang ada, cuman ini belum sempat untuk ditulisi aksara karena waktu itu kaum Brahma udah keburu pergi seperti itu. Jadi ini sebenarnya masih polosan, makanya tidak ada tulisan seperti Yupa-Yupa yang lain. Jadi situs Lesung Batu ini sampai hari ini masih digunakan sebagai tempat beribadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ini seperti ini kondisinya, ya kemarin sepertinya lagi ada ritual atau ibadah mereka di sini seperti itu. Di kawasan Muara Kaman ini terdapat makam Islam tua, Syekh Al-Habib Mustan bin Muhammad bin Ali Al-Maghribi, dan juga Syekh Rashid Subki beserta istrinya Nyai Raden Diftri. Ini merupakan salah satu makam tertua juga yang ada di sini. Tapi untuk ini makam siapa kurang begitu tahu ya. Untuk sejarahnya bagaimana gitu. Karena di sini ada banyak sekali makam gitu kan. Di sini aja ada 3 makam, di sini 2, di belakang sini 1. Dan juga di beberapa tempat juga ada makam yang sebenarnya makam ini juga masih digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk berdoa atau datang seperti itu. Ini kita mau berjalan melihat lembu ngeram ya. Di dalam, ya kawasannya agak masuk sedikit ke dalam hutan, yaitu di belakang dari tempatnya Lesung Batu. Kita lihat aja. Salah satu cerita rakyat yang terkenal di sini adalah kisah lembu ngeram. Lembu suci yang diyakini sebagai bagian dari legenda asal-usul kerajaan. Nah, ini dia merupakan salah satu patung lembu ngeram gitu. Nah, lembu ngeram itu merupakan salah satu mitologi yang ada di sini. Yaitu sejarahnya dulu merupakan patung yang sangat penting dalam pendiriannya kerajaan Kutai.
Kalau sekarang bentuknya sudah hancur dan ada beberapa bongkahan yang pecah di sini. Di sini juga lembu ngeram masih digunakan oleh teman-teman kita yang Hindu untuk beribadah. Selanjutnya, mari kita ke tepian batu. Sebuah situs yang dulunya menjadi tempat penting bagi kehidupan masyarakat Kutai. Tempat ini dipercaya menjadi lokasi awal berkembangnya kerajaan dan menjadi pusat kegiatan sosial serta ekonomi di masa lampau. Sekarang sedang berada di tepian batu, ya, di Muara Kaman. Di tepian batu ini adalah salah satu tempat yang paling penting bagi masyarakat Kutai, karena di sini adalah titik awal berkembangnya kerajaan, sosial, dan juga perekonomian masyarakat. Ini adalah salah satu contoh nih batu tepian. Sebenarnya kalau airnya surut, tepian batu ini kelihatan beranak tangga, ada jenjangnya ke bawah. Ini adalah salah satu contoh. Perjalanan kali ini dari Muara Kaman kita menuju ke seberang. Jadi situs ini letaknya berbeda dari situs-situs yang lain atau jauh lah dari tempat Batu Yupa ataupun dari situs Losong Batu. Ini dia, kita mau menuju perjalanannya. Kita melewatin, ini seperti jembatan sebenarnya, kita jadi lewat di bawah jembatan, dan ini lagi buka jalan karena semak, jadi bapak yang di depan itu motong-motongin dahan-dahan yang ada di sini. Jadi ini kita udah masuk wilayah atau kawasan hutan. Setelah ini kita berjalan sekitar 500 sampai 1 kilo untuk menuju ke Batu Kepala Babi. Ayo kita lihat. Jadi kita udah sampai nih di situs Kepala Babi, atau orang bilang situs Batu Kepala Bayi. Nah, ini sekarang udah dilindungi juga dengan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan dulu sebenarnya batunya ini utuh, cuman karena ada masyarakat yang ingin mencari barang di dalamnya, jadi untuk dibelah. Sekarang udah dilindungi. Perjalanan ini mengingatkan kita pada betapa pentingnya menjaga dan menghargai warisan sejarah. Kerajaan Kutai Martadipura dengan segala kejayaannya di masa lalu tetap hidup dalam setiap jejak di tanah Muara Kaman, di sungai yang membentang, dan di hati masyarakat. Sebuah kisah yang abadi di mana sejarah dan budaya menyatu dalam harmoni.